Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Hawari dari semester 7. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan sedikit materi mengenai bantalan rel, yang mana materi ini termasuk ke dalam materi mata kuliah rekayasa jalan rel. Yang pertama adalah pengertian umum. Pengertian mengenai bantalan rel sendiri. Bantalan adalah merupakan salah satu komponen dari sistem struktur jalan rel yang mempunyai fungsi utama untuk mengikat rel sedemikian rupa sehingga kedudukan rel menjadi kokoh dan kuat. Bantalan juga bagian dari sistem pembebanan struktur jalan rel yang berfungsi untuk menahan beban dari kereta api melalui rel dan selanjutnya dapat didistribusikan secara merata dengan tekanan yang lebih kecil pada struktur fondasi di bawahnya. Selanjutnya mengenai fungsi dan jenis bantalan. Fungsi bantalan ada beberapa poin di bawah ini. Yang pertama ada mengikat rel dengan alat penambat, pelat landas dan baut sehingga kedudukan rel yang terkait dengan lebar. Jenis struktur bantalan dapat dibagi sesuai dengan bahan dan karakteristik penyusunnya, yaitu yang pertama ada bantalan kayu atau disebut wooden atau timber sleeper. Contohnya ada pada gambar 7.1. Yang kedua ada bantalan besi atau bisa disebut juga steel sleeper. Terdapat pada gambar 7.2. Seperti inilah tampak dari bantalan yang menggunakan besi atau baja. Selanjutnya ada bantalan beton atau concrete sleeper. Terdapat pada gambar 7.2, 7.3. Ini adalah contoh gambar bantalan beton arah rel dan bantalan arah membujur atau biasa disebut concrete slab track yang dipasang searah rel. Pemasangan bantalan melintang banyak digunakan di Indonesia. Pemasangan bantalan dikali 230 dikali 180 mm dan 466 mm dengan dimensi 2740 dikali 250 dikali 200 mm atau dapat ditentukan dengan persamaan berikut menurut Clark pada tahun 1959. Dapat kita lihat pada rumus berikut ini. Pada rumus ini dijelaskan L kecil di mana panjang total bantalan dalam satuan milimeter terletak pada gambar 7.7 ya. Ini adalah gambarnya. L adalah panjang daripadanya bantalan itu sendiri. Lalu kemudian G kecil, yakni adalah jarak antar garis pusat, center line, jarak antar garis pusat rel dalam satuan milimeter. Terdapat pula pada gambar 7.7, yakni di bawah sini, di antara jarak antara as ke as badan rel. Lalu kemudian ada T kecil yang mengartikan bahwa itu adalah tebal bantalan dalam satuan milimeter. Kita lihat ini adalah bagian T-nya, tebal bantalan tersebut. Lalu selanjutnya, untuk panjang bantalan secara umum dapat menggunakan persamaan sebagai berikut. L besar sama dengan L kecil per 3 atau L sama dengan L kecil min G. Luas bantalan efektif di bawah kedudukan rel dilambangkan dalam AS dalam satuan milimeter persegi dapat ditentukan dengan persamaan berikut. AS sama dengan B
dalam kurung L kecil min G dan seterusnya. Selanjutnya menurut Scrum, AS sama dengan B dalam kurung L kecil min G, di mana B adalah lebar bantalan dalam satuan milimeter. Selanjutnya, jika bantalan tidak mempunyai luas bantalan yang seragam, sebagai contoh bantalan yang difabrikasi di mana luas pusat kurang dari luas ujung, maka dimungkinkan untuk mengasumsikan luas bantalan rata-rata sebagai panjang efektif bantalan. Untuk bantalan baja, luas efektif bantalan ditentukan dari panjang maksimum antara flange bantalan. Pengukuran beban rel maksimum. Besaran beban yang diberikan pada setiap rel tergantung dari parameter-parameter sebagai berikut, yakni satu, yang pertama adalah berat rel, yang kedua adalah jarak bantalan, yang ketiga adalah modulus jalan rel atau track modulus setiap rel, mekanisme pembebanan antara rel dan bantalan. Selanjutnya, mekanisme pembebanan antara bantalan dan balas. Selanjutnya, yang terakhir adalah pelat pada bantalan dalam kasus bantalan kayu. Pengaruh ketiga faktor terakhir di atas nilainya bervariasi, yang disesuaikan dengan standar pemeliharaan jalan rel dan pengaruhnya untuk menyebarkan beban pada bantalan dengan komponen pendukung yang sesuai. Terdapat beberapa metode atau pendekatan yang digunakan untuk menentukan satu sama dengan satu. Konsep pengubahan BWF tersebut selanjutnya digunakan dalam Peraturan Dinas Nomor 10 Tahun 1986 untuk menentukan pembebanan pada bantalan. Persamaan 7.12 selanjutnya dituliskan kembali dan disesuaikan sebagai F sama dengan K kali Y max. Terlihat contohnya adalah sebagai berikut. Di sini terdapat rel yang menerus ke arah sana ya. Lalu ini adalah bantalannya di bawah rel atau bantalan, dan ini adalah beban menerus ya, atau beban pusat yang menekan rel ke arah bawah dan disalurkan melalui bantalan. Selanjutnya ada contoh soal, kita baca bersama, yakni jika digunakan R54 dalam kurung E 2,1 kali 10⁻6 kg per cm persegi dan IX sama dengan 2346 cm per 4 yang dipasang pada kelas jalan 1, S sama dengan 60 cm dan K nilai modulus jalan rel adalah 180 kg per cm persegi. Tentukan beban yang didistribusikan dari rel ke bantalan dengan rumus lambda sama dengan akar 4 K kecil per 4 EI. Lalu kita masukkan dari data di atas, K sebagaimana diketahui adalah 180 kg per cm persegi. Kita taruh di sini. Lalu selanjutnya di bawahnya adalah 4 kali EI. E adalah ini. Kita masukkan ke dalam sini. Selanjutnya adalah I. I di sini adalah kita ambil dari sini. Kita masukkan ke sini dan hasilnya adalah 0,0098 cm min 1 pangkat min 1. Selanjutnya adalah XI sama dengan 1/4 pi per lambda. Lalu kita masukkan ke dalam sini adalah 1/4 dalam kurung pi per yang jawaban tadi di atas. Kita masukkan ke bawah di sini. Lalu didapatkan hasil sebagai berikut. 80,14 cm. Lalu kita masukkan ke rumus selanjutnya adalah QI sama dengan 0,786 kali PD dikali S per X1 sama dengan 0,786
PD dikali 60 dibagi 80,14 sama dengan 0,59 PD mendekati 60% PD. Q1 adalah beban dari kendaraan kereta api ke Bantalan. Asumsi jika digunakan dalam perencanaan adalah beban gandar maksimum yakni 18 ton. Maka PS 9.000 kg untuk kelas jalan 1, V rencana sama dengan 150 km per jam. Beban dinamik PD dapat ditentukan sebagai berikut. PD sama dengan 1 tambah 0,01 seperti ini. Lalu kita dapatkan hasil sebagai berikut 16,940,3 kg. Lalu kita masukkan ke rumus QI 60% PD 60% nilai PD-nya adalah 16,940 seperti yang di atas ini. Lalu kita masukkan dan mendapatkan hasil 10.164,18 kg. Itulah materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada kesalahan penyebutan atau kesalahan penyampaian, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.